Selamat datang di channel baru. Belum kita mulai, alangkah baiknya Anda mendukung saya dengan cara subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat dan tak putus asa dalam membuat konten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita light novel dan setarakan Desita volume 7 part 6. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Setelah monster naga dewa laut menghilang, semua orang merespon itu dengan tawa seperti orang gila yang tidak menyangka bahwa dirinya akan selamat dari Leviathan, monster yang benar-benar bisa melenyapkan satu negara. Namun, seseorang merasa ada yang aneh. Seharusnya Leviathan menciptakan gelombang air yang besar. Bahkan itu cukup untuk menenggelamkan kapal sebesar Alkebia dengan sangat mudah. Namun nyatanya Leviathan tidak menciptakan gelombang air laut saat menyelam ke dasar lautan. Semua orang bersorak gembira setelah mentalnya pulih sepenuhnya. Kemudian Fran membawa Suarez ke kapal Putri Marley. Saat ketika sampai, Fran disambut dengan wajah kecewa. Kehilangan satu naga laut ditambah munculnya Leviathan itu membuat Putri Marley menderita. Namun, mereka kembali tegar dan emosinya memuncak ketika Suarez merendahkan Putri Marley dengan menyebutnya pengkhianat. Marley yang emosi, Marley membungkam mulut Suarez dengan sihir es lalu mengirimnya ke dalam penjara kapal. Fran pun terbang menaiki Urusi dan kembali ke kapal Alkebia setelah melambaikan tangan kepada Putri Marley. Perjalanan damai dan panjang berlanjut. 2 hari berlalu. Kapal Alkebia mendarat di benua Krome, pelabuhan negara binatang buas. Grayzell adalah kota yang cukup besar yang terletak di negara binatang buas, dan itu adalah kota pertama yang akan Fran tuju. Setelah menerima pembayaran khusus, Fran melambaikan tangan dan mengucapkan selamat tinggal kepada ketiga muridnya yang dipenuhi bintang-bintang saat gurunya Fran memanggil nama mereka masing-masing. Fran pun berjalan menuju Grayzell tanpa menoleh ke belakang yang ditemani Mordred. Semua kapal berlayar menuju negara asal mereka. Setelah sampai di kota, Fran pergi menuju kuil petualang untuk mengambil pembayaran. Semua petualang menatap pesimis kepada Fran. Namun ekspresi mereka berubah ketika melihat Mordred bersamanya. Seseorang yang bernama Leroy, dia menghampiri Mordred dan menyapa. "Dari mana kau mendapat bakat muda seperti itu? Gadis bocil ini nampak menyeretmu." Mordred merespon, "Ini kebetulan." Leroy memperkenalkan diri kepada Fran sebagai petualang Rengdi dengan ingatan yang sangat tajam. Fran membalas, "Namaku Fran Rengce." Mendengar itu Leroy terkejut. "Nani? Betul sepertimu Rengce." Sedangkan Mordred hanya tersenyum masam karena Mordred sudah menyaksikan secara langsung Rengce Fran itu adalah tipuan. Lebih tepatnya Reng dan dia adalah putri petir hitam. Dalam hati bagi Leroy, akan lebih baik mengenal Fran sebagai putri petir hitam untuk menghindari pertengkaran dan kesalahpahaman. Namun, akan ada masalah besar jika para idiot tahu Fran hanya kucing hitam biasa. Keadaan kuil semakin kacau dan berisik dengan para petualang yang menanyakan mencari di mana siapa putri petir hitam. Bahkan para petualang ada yang tidak percaya bahwa Fran sudah mengalahkan Kuartata Reng pengawal langsung Brigadier Raja Binatang Buas. Setelah menerima pembayaran, Fran pergi dari kuil dan mencari penginapan sebelum ke ibu kota. Siso, petualang seperti apa yang akan menanti kita? Volume 7 berakhir di sini dan kita lanjut di volume 8. Halaman pertama dimulai dengan Fran yang menuju Hornet Cat Union. Pastia adalah nama ibu kota negara binatang buas, tempat Fran di mana akan menemukan Kiara, kucing hitam tua, Black Heaven Licking Tiger. Di sini Fran dan Siso tidak hanya menjalankan misi pribadi untuk memastikan keberadaan Kiara, tapi juga mencari Cat Smith pandai besi yang tahu asal-usul Siso yang diperintahkan Dewi Kekacauan untuk mencarinya. Saat di tengah jalan, para pesimen berbalik arah dan menatapkan yang tidak menyembunyikan evolusinya. Fran dan Siso berharap bisa menyebarkan cara kucing hitam berevolusi kepada pedagang dan bangsawan. Dengan cara itu akan lebih mudah tersebar luas tentang evolusi. Dan jika itu berhasil, setidaknya bisa mengurangi hinaan
cacian terhadap ras kucing hitam. 5 menit berlalu, Fran telah sampai di Hornet Cat Union. Seseorang resepsionis yang cantik dia menyapa Fran. Beberapa basement tua mereka menggenggam tangannya dengan hormat saat Fran lewat di antara mereka. Semua terlihat sangat gembira ketika melihat pemandangan ras kucing hitam yang berevolusi. Bagi mereka ini adalah keajaiban. Resepsionis membuka gulungan kulit kambing yang berisi daftar harga penyewaan kereta yang menuju ibu kota. 40.000 koin emas untuk bersama, 120.000 koin emas untuk pribadi, dan jarak tempuh memakan 10 hari dari Kreisel menuju Bastia. Mendengar itu Fran menggerutu. Anjir, perjalanan lama, uang keluar banyak. Kemudian Fran melihat peta dan membaca tulisan hutan singa kalajengking. Resepsionis menjelaskan, ini adalah hutan yang dikenal sebagai habitat para monster ancaman C. Menghindari hutan dan memilih 10 hari itu jauh lebih aman. Tetapi juga ada cara untuk melewati hutan, namun itu mustahil bagi siapapun yang bukan petualang profesional untuk melewatinya. Fran menyela, aku seorang petualang. Setelah beberapa penjelasan dan nasihat dari resepsionis, Fran memutuskan dan memilih jalan yang berbahaya dan menempuh jarak 1 hari. Terlebih lagi Fran mendapat permintaan untuk mengawal kereta ketika melewati hutan, karena Kreisel saat ini kekurangan petualang. Jadi alasan Kreisel kekurangan petualang itu karena Raja Binatang Buas mengirim mereka di perbatasan Kerajaan Pasar yang semuanya manusia. Perselisihan antar negara terjadi itu karena Kerajaan Pasar menganggap manusia lebih berwibawa dari binatang buas. Tapi entah mereka akan menyerang atau hanya mengintimidasi, itu belum dapat dipastikan. Karena itu Kreisel membutuhkan pengawal kereta. Setelah menyetujui semua, Fran pun pergi dari Gowland mencari penginapan. Pagi menjelang, Fran pergi ke tempat di mana misi pengawalan dimulai. Beberapa jam di jalan, Fran sama sekali tidak merasakan keberadaan bandit dan para monster. Di dalam kereta Fran dimanja dengan baik oleh ras bismanya, juga menunjukkan rasa hormat kepada Fran yang benar-benar istimewa. Setelah latihan pujian bertubi-tubi, Fran terkejut dengan kusir yang berteriak ada monster. Mendengar itu seketika, senyum semua orang menghilang dan ketakutan saat melihat 10 monster anjing Venom Dog mengepung. Monster ini terkenal dengan racunnya yang mematikan. Walaupun lemah, satu goresan taring itu sudah mematikan. Tak lama kemudian bentrok dimulai dengan umpan yang melempar Siso dengan telekinetik katapul yang ditambah dorongan sihir angin. Dengan itu semua monster dikalahkan dalam sekejap. Suasana menjadi riuh oleh ucapan terima kasih dan pujian kepada Fran. Perjalanan berlanjut. 4 jam kemudian terlihat sebuah kota yang dikelilingi tembok yang sangat tinggi, dan itu adalah kota Agent Lupin. Begitu Fran menginjak tanah, semua orang memungkuk dan mengucap terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa. Ketika melangkah memasuki gerbang, para penjaga membiarkan Fran lewat penuh rasa hormat. Fran berjalan melewati kerumunan hingga sampai di kuil petualang. Di dalam kuil terlihat 30 petualang yang tertuju kepada Fran. Sebagian besar terkejut dan juga terdengar sesuatu yang terjatuh. Resepsionis menyapa, apa ada yang bisa dibantu? Fran memberitahu tujuannya yang ingin menjual beberapa bagian monster. Setelah menerima hasil pembayaran monster, Fran menanyakan bagaimana caranya menuju ibu kota Bastia. Resepsionis membuka peta dan memberitahu. Pertama dia menunjukkan hutan singa kalajengking. Ada jalan sampai di selatan kota, dan itu dikenal sebagai jalan pintas untuk menuju ibu kota dalam waktu 1 hari. Menurut peta ada kotanya bernama Rosraken di sebelah jalan pintas, dan itu adalah tempat para petualang yang akan memasuki hutan. Fran, aku yakin itu bukan masalah bagimu jika harus sendirian, tapi kamu harus memasang brosur mencari anggota party ketika sampai di sana. Membentuk party itu jauh lebih aman untuk berpetualang meskipun beberapa anggotamu tidak pandai dalam hal bertarung. Namun Fran tidak membutuhkan anggota karena itu akan menghambat. Bagi Fran, jika bertemu beberapa monster kuat, petualang lain akan mati saat aku sibuk melawan monster lain, dan itu akan benar-benar membuatku sangat kesulitan. Resepsionis mengangguk dan mengerti. Setelah itu Fran berbalik arah dan pergi. Namun sebelum itu, seorang petualang memanggil Fran dan menawarkan kerjasama sebagai party peringkat E-rank. Fran bertanya, kenapa harus aku? Dia menjawab, semua orang menatapmu. Selain itu kau rank dan cukup percaya diri. Mendengar itu Siso bergumam, Fran, sepertinya dia meremehkan kita dan ingin tahu kau terbuat dari apa. Fran pun menolak dan pergi.
Beberapa waktu setelah pergi dari kuil, Ran sudah berjalan 5 km sejak memasuki hutan. Dan pada saat itu juga, Ran merasakan kehadiran monster kuat yang berasal dari semak-semak, singa raksasa ekor kalajengking. Namun saat mencoba menyerang, Ran berhenti sejenak dan bertanya-tanya, kenapa monster ini hampir mati dan dipenuhi luka? Lalu apa yang terjadi padanya? Namun bagi siswa itu tidak penting, monster tetaplah monster dan serang dia dapatkan kristalnya. Pertama, gunakan pertahanan dan penghindaran. Tangkis serangan monster itu dengan pertahanan mutlak dan penguasaan Raja Pedang. Ran pun mengaku dan menyerang setelah Sisu melumpuhkan monster singa dengan Thunderbolt. Dengan sekali tebas kristal didapatkan. Tak berselang lama kemudian Urushi menggerang, dan Ran pun merasakan kehadiran kuatnya bergerak dengan cepat, dan keberadaannya dia bukanlah monster. Dengan itu Ran mengangkat pedangnya dalam posisi waspada. Sosok misterius muncul dari semak-semak dan menatap kalajengking yang sudah tewas. Gadis kecil muncul dan merengek karena buruannya tewas di tangan Fran. Rambut putih, telinga putih, kulit putih, mata berwarna merah mencolok. Sisu merasakan kekuatan yang luar biasa yang berasal dari mata tersebut. Saat mencoba mengidentifikasinya, hasilnya gagal karena dia memiliki skill pelindung identitas. Walaupun demikian, Sisu sudah banyak melihat ras binatang buas dan berasumsi bahwa telinga putih yang muncul ini dia juga ras kucing. Fran, apakah dia ras kucing putih? Namun bagi Fran, kucing putih tidak ada. Saat lebih memahami, Fran mendecah dan tahu dia sudah berevolusi. Kemudian dia melangkah dan mendekati Fran. Terlepas dari sorot matanya yang berniat membunuh, Sisu merasakan dia sama sekali tidak punya niat untuk melawan kita. Fran pun berteriak berhenti di sana. Dia pun berhenti dengan tatapan tajam dengan ekspresi yang sangat sulit dibaca. Sebelum mengajukan pertanyaan lebih lanjut, sosok lain muncul dengan ekspresi mengeluh. Seorang wanita cantik sekitar 30 tahunan yang menggunakan pakaian pelayan yang bernama Huina, ras tapir abu-abu. Unique skill, membangkitkan, khayalan dan tata krama. Gelar, pembunuh, penyihir ilusi, selamat dari neraka, dan Royal Might. Dia cukup kuat dan sudah berevolusi. Bagi Sisu, jika dia seorang petualang, dia rank B. Sambil menatap Ran dengan dingin, Huina bertanya kepada Maya telinga putih, siapa wanita ini? Aku sudah melakukan semuanya agar tidak pincang dengan pemandangan ini. Jadi Huina sudah lama tidak bertemu dengan ras kucing hitam. Tetapi pada saat ini sekali bertemu, langsung bertemu dengan kucing hitam yang sudah berevolusi. Lebih parahnya Ran masih bocil dan sesat. Lalu bagaimana caranya dia berevolusi dan mematahkan kutukan para dewa? Kemudian Maya meminta Ran untuk menyebutkan namanya. Namun Ran menolak karena baginya tidak sopan meminta nama orang lain sebelum memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.